Pekan lalu sempet denger nggak soal ribut aktor sinetron Chris Hatta mau nikah sama pacara yang masih berusia 14 tahun. Nah, Chris Hatta ini umurnya 34 tahun, jadi jarak usianya tuh 20 tahun. Ya ketebak dong, dikejam netizen lah dia karena pacaran sama anak kecil terus mau dinikahin lagi. Tapi Chris Hatta sih bilangnya pacarnya itu meskipun umurnya masih 14 tahun, sikapnya udah kayak orang dewasa. Dan mama dari pacarnya juga merestui kok. Oh, dan Chris Hatta ini juga nyamain dirinya sama Leonardo DiCaprio nih. Karena Leonardo DiCaprio kan baru pacaran sama Gigi Hadid, dimana gap usia mereka tuh 20 tahun juga. Ya masalahnya Gigi Hadid kan usia 27 ya. Chris Hatta tuh kayaknya nggak nangkep nih ngambeknya netizen. Bukan cuma masalah gap usianya aja, tapi masalahnya pacarnya itu masih di bawah umur, masih 14 tahun. Belum masuk usia legal, belum bisa memberikan konsen. Nah, jadi sebenarnya boleh nggak sih menikahi anak di bawah umur? Di bawah umur kalau di Indonesia itu maksudnya di bawah 18 tahun ya. Nah, terus kalau misalnya usianya emang di bawah umur tapi mental dewasa, boleh nggak dinikahin? Nah, gimana tuh aturannya dari negara? Usia legal menikah itu berapa ya? Yuk langsung aja dibahas bersama aku, Mela, di rubrik Pro Kontra, rubrik tempat kita membahas keributan netizen di sosial media. Well, as you guys might already know, rencana pernikahan Chris Hatta ini ya tentu saja memancing public outrage. Banyak yang bilang dia pedofile. Pedofile itu kecenderungan untuk tertarik secara seksual ke anak-anak yang belum puber atau menjelang puber ya. Nah, di zaman modern sekarang pedofile itu dikategorikan kelainan dan kalau di banyak negara ya, kalau pacaran sama anak di bawah umur itu ada konsekuensi hukumnya. Nah, kalau di Indonesia kayaknya nggak ada sih konsekuensi hukumnya kalau jadian sama anak di bawah umur. Konsekuensi sosialnya juga kayaknya nggak terlalu berat sih. Orang tuh pernikahan anak di bawah umur tuh masih bisa aja diizinin sama pengadilan agama dan pemerintah daerah. Mengutip laman resmi Kementerian Sosial Indonesia menempati peringkat ke-10 jumlah perkawinan anak tertinggi di dunia dan peringkat kedua di ASEAN. Ya berarti memang cukup terbilang umum nih pernikahan anak. Sebenarnya batas minimum usia tuh diatur negara nggak sih? Nah diatur kok. Merujuk UU nomor 16 tahun 2019, batas usia minimal laki-laki dan perempuan untuk melakukan pernikahan adalah 19 tahun. Ini batas usia yang lebih dewasa ya dibanding aturan yang diatur sebelumnya. Yaitu pada UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur bahwa batas minimal usia laki-laki untuk melakukan perkawinan adalah 19 tahun, sementara batas minimal usia untuk perempuan 16 tahun. Cuman kalau mau menikah dan usianya belum mencapai 19, orang tua pihak laki-laki dan perempuan dapat meminta dispensasi ke pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pengadilan pun diwajibkan untuk mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Jadi kalau orang tuanya meminta dispensasi ke pengadilan ya bisa aja dikabulkan. Dan dispensasi perkawinan anak ini biasa kok, biasanya emang dikabulkan kok. Soalnya berdasarkan data Badan Peradilan Agama yang disampaikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2019 terdapat 25.280 kasus pengajuan dispensasi kawin. Tahun 2020 angkanya melonjak menjadi 65.301 kasus dan pada tahun 2021 menjadi 63.350 kasus. Ya banyak juga kan ternyata angka yang tembus. Nah emang kenapa sih menikahi anak di bawah umur itu dianggap sebagai tindakan yang nggak oke, yang nggak etis bahkan. Nah pertama itu soal risiko kesehatan ya. Kalau hamil dini, hamil sebelum usia 18, risiko komplikasinya gede, risiko kena penyakit seksual juga gede. Kedua, konsekuensi lainnya tidak mendapatkan hak atas pendidikan. Soalnya biasanya cewek yang nikah muda itu ya mereka jadi putus sekolah gitu. Atau kalau misalnya hamil mereka jadi ngurus anak. Terus yang terakhir ada risiko di abuse ya gak sih? Risiko mendapatkan kekerasannya juga tinggi nih. Karena dia kan masih kecil ya, belum fully develop juga otaknya, mentalnya maksudnya. Nah, kenapa usia legal itu 18? Karena di usia itu otak manusia sudah mulai dewasa. Bagian otak yang berfungsi untuk pengambilan keputusan sudah lebih matang. Dan secara umum biasanya peak maturity mental kita itu di usia 25-27 tahun lah. Nah makanya biasanya remaja itu kan cenderung reckless dan risk taker banget ya. Karena emang
masih rada-rada kayak anak-anak otaknya, belum fully matured. Nah, terus gimana tuh? Kalau menurut Chris Hatta, ceweknya itu secara mental dewasa kok gitu. Oke, kita anggap aja secara mental dewasa nih. Tapi secara fisiologis ya kan badannya belum dewasa. Risiko atas kesehatannya gimana dong? Masih terancam. Masalahnya, realitanya orang yang punya kecenderungan seksual ke anak-anak tuh emang ada. Jadi ketertarikan seksual itu kan instingtif dan biologis ya. Kita hampir nggak bisa ngatur preferensi kita. Pokoknya kita lihat kita suka, kita lihat tipe yang lain kita nggak suka. Nah, zaman dulu mungkin menikahi anak di bawah umur itu bukan hal yang tabu gitu, nggak dianggap unethical kayak sekarang. Nah, sekarang orang-orang selalu udah pada menyadari nih kalau menikah di usia anak-anak, menikah di usia di bawah umur itu lebih banyak dampak buruknya, dan bisa jadi dampak positif yang konkretnya itu nggak ada malah. Nah, jadi perlu diatur negara, dan aku setuju sih usia minimal pernikahan tuh harus diatur. Karena takut banget ya nggak sih? Aku pribadi nggak bisa trust seorang lelaki dewasa gitu, lelaki di usia 20-an gitu misalnya, 30-an, terus mereka pacaran sama underage girl, terus bisa nggak mereka nggak ada sexual intention? Ya aku ragu lah, karena kan mereka udah di usia yang sudah develop untuk bisa sexually aktif. Jadi ya kalau mereka sehat secara seksual nih, berarti desire-nya ada kan. Terus mau ngapain PDKT pacaran sama anak SMP? Takut banget. Nah, tapi ngomong-ngomong penasaran deh. Coba bayangin kalau misalnya kamu laki-laki dan you find yourself sexually aroused by minors. What would you do? What would you do to control yourself? Nah, tulis di kolom komentar ya. Sekalian juga aku mau tahu pendapat kamu tentang laki-laki dewasa yang pacaran sama anak di bawah umur dengan gap usia yang jauh banget. Menurut kamu ini tindakan yang bisa diterima nggak? Sebelum komen, jangan lupa subscribe Geo Live dulu ya, kalau belum subscribe. Nah, share juga video ini kalau kamu rasa bermanfaat. Kalau ada kritik dan saran untukku, boleh banget loh hubungi aku lewat sosial mediaku yang linknya ada di deskripsi. Aku Mela pamit dulu ya, sampai ketemu lagi di Pro Kontra episode selanjutnya.